Film seorang mantan polisi diam-diam memantau gerak-gerik pekerja yang sedang melakukan transaksi jual beli senjata ilegal. Namun gerak-gerik itu ketahuan dan para pekerja tersebut pun mengejar si pria tersebut. Karena tak bisa kabur kemana-mana lagi, dia pun memilih untuk melawan mereka semua. Lalu dia pun menutup wajahnya dengan kain yang sudah dia bawa. Setelah dirasa dirinya sudah aman, dia pun pergi dari sana dan orang tersebut bernama Singa. Besoknya, para pekerja itu dimarahi oleh atasannya yang bernama Bai karena kegiatan mereka terendus oleh polisi. Dan dia juga sangat kecewa karena mereka berhasil ditumbangkan. Lalu siang harinya para pekerja tersebut menculik paksa 2 orang nelayan yang mereka curigai sebagai mata-mata tersebut. Kemudian para nelayan itu dibawa ke tengah laut dan di kapal, salah satu orang dari mereka dibunuh dan jasadnya dibuang ke lautan. Suatu malam seorang mahasiswa di sebuah sekolah SMA diam-diam menyusup masuk ke dalam kantor kepala sekolahnya. Lalu si wanita ini yang bernama Satya pun langsung memotret soal-soal ujian di sana. Keesokan harinya kepala sekolah marah dan memanggil si satpam untuk mencari siapa pelaku yang menyusup tadi malam. Kemudian si satpam ini pun mencari jejak si pelaku menggunakan anjing pelacaknya. Namun dia sama sekali tidak berhasil. Kemudian pihak sekolah meminta bantuan kepada polisi. Singa pun lalu diberikan perintah untuk turun langsung mengatasi kasus tersebut. Saat melakukan investigasi, Singa menemukan sebuah lensa mata yang berada di sana. Lalu siang harinya dia terlihat sedang menunggu seseorang. Dan saat Satya lewat, Singa langsung memanggilnya. Di sana Singa menuduh kalau Satya yang mencuri soal ujian tersebut. Singa kemudian menunjukkan bukti lensa kontak matanya yang terjatuh saat itu. Dan Satya pun sama sekali bisa berkata apa-apa lagi. Singa juga mencoba mengecek di sebuah apotek terdekat tentang data penjualan lensa kontak. Dan benar saja bahwa saat itu Satya pernah membeli lensa kontak di apotek tersebut. Keesokan harinya saat upacara berlangsung, Singa datang ke sana dan meminta izin untuk memanggil Satya ke tengah lapangan. Kemudian Satya pun dengan rasa bersalahnya maju ke sana dan saat itu dia sudah sangat siap menerima semua resiko yang telah dilakukan. Namun Singa memanggil Satya bukan karena untuk dimarahi dan mempermalukannya, tapi Singa malahan meminta semua murid untuk menyanyikan lagu Happy Birthday kepada Satya. Padahal hari itu bukanlah hari ulang tahunnya. Satya yang kebingungan kemudian sadar kalau ternyata Singa masih memberikan Satya kesempatan untuk bersekolah di sana. Dan hal itu kemudian membuat Satya kagum terhadap sosoknya. Sin lalu berpindah dan memperlihatkan kalau Singa sedang menelpon ibunya, yang dimana ibunya Singa ini kangen dengan anaknya. Lalu di sana juga terlihat kalau ayahnya Singa juga sedang berada di sana. Tapi ayahnya Singa ini sangat enggan bicara sedikit pun dengan anaknya tersebut. Singa lalu berpamitan ke ibunya karena kerjaannya sebagai guru pembimbing pasukan paskibraka masih banyak sekali. Keesokan harinya, saat sedang melakukan upacara, datang orang tua wali murid yang marah-marah karena dia menerima anaknya dipukul oleh salah satu guru. Singa pun langsung menyuruh murid-murid lain untuk meninggalkan barisan dan masuk ke dalam kelas. Di sana Singa langsung menghajar si orang tua wali murid itu dan menyuruh mereka untuk pergi. Singa pun menemui orang tua wali murid tersebut dan mengatakan kalau yang dilakukannya itu adalah salah. Dia juga bilang kalau seorang guru sampai marah, maka si anak pasti berbuat kesalahan. Tak lama setelah itu polisi pun datang melerai kekacauan dan Singa pun langsung menemui Satya karena dia tahu kalau Satya lah yang memanggil para polisi tersebut. Singa lalu memuji tindakan Satya karena berani mengambil keputusan yang baik. Setelah hari itu Satya pun jatuh cinta ke gurunya tersebut. Sin lalu berpindah ke sebuah kantor dan di sana rupanya ada Kavya dan ayahnya. Ayah Kavya menanyakan tentang pernikahannya dengan Singa karena dia butuh kepastian bukan sekedar janji manis untuk anaknya. Lalu ayahnya Kavya dan Kavya pun berencana untuk mendatangi langsung ke kediaman orang tua Singa. Di sana orang tuanya Singa sedikit tidak enak dengan pernikahan tersebut karena saat ini anaknya bukan lagi wakil ketua polisi dan dia hanyalah seorang guru saat ini. Sin lalu berpindah ke sebuah kapal milik mafia berbahaya lainnya yang bernama Denny. Denny ini adalah pemasok narkoba terbesar di India. Dan yang membuat berbahaya adalah Denny selalu saja lolos dari pengejaran dan dia juga tidak segan-segan membunuh orang yang bermasalah dengannya.
Di lain sisi, Singam mendapatkan informasi dari teman polisinya kalau ada kegiatan jual beli barang haram di sebuah tempat dan dia pun langsung datang ke lokasi. Di sana dia berhasil mendapatkan beberapa foto tentang penyelundupan itu. Lalu Singam pun berhasil kabur tanpa ketahuan. Saat sedang mengumpulkan bukti-bukti tersebut, dia dihubungi oleh Satya yang bilang kalau dirinya diculik seseorang dan dibawa ke tempat di dekat pantai. Singam pun segera menuju ke sana. Lalu di sana dia berhasil menemukan Satya. Singam lalu bertanya di mana si pelaku. Satya lalu bilang kalau dia hanya berbohong tentang penculikan itu. Saat itu juga Singam pun menampar Satya yang main-main tentang laporan serius itu. Satya lalu bilang kalau dia melakukan ini karena ingin bertemu dengan Singam. Dia juga mengaku kalau selama ini dia jatuh cinta kepada Singam. Tak lama kemudian para polisi datang. Lalu Satya diminta menyerahkan kalungnya ke Singam untuk membuat laporan kalau kalungnya berhasil dibawa kabur oleh si penculik dan penculik itu berhasil melarikan diri. Di rumah Satya, Tangarats yang merupakan seorang pengusaha kaya raya di sana pun memarahi anak buahnya yang tidak becus sama sekali dalam menjaga Satya. Lalu dia mengetahui kalau Singam telah menyelamatkan keponakannya dari penculikan pun mengundang Singam ke kapal pesiarnya sebagai tanda terima kasihnya. Di sana dia menyadari kalau Singam dulunya adalah mantan wakil kepala polisi. Dan di sana juga ada Satya yang makin tergila-gila oleh Singam karena dia rela menyelamatkan dirinya dari laporan palsu itu. Namun Singam tidak membalas perasaan Satya sama sekali. Kemudian terungkap bahwa kepala polisi yang sekarang telah bekerja sama dengan Tangarats. Dan di sini Singam memberitahukan semua informasi kepada kepala menteri tentang mafia-mafia berbahaya yang berada di India untuk melakukan transaksi narkoboy. Namun dia tidak bisa melakukan apapun karena saat ini dia dialihkan sebagai guru, bukan wakil kepala polisi lagi. Suatu hari kakak dari seorang mafia diculik oleh Suhayam, dikarenakan Suhayam terlibat bentrokan dengan ketua mafia itu karena kastanya Suhayam diejek oleh orang tersebut. Kemudian akibat bentrokan antar kedua geng itu, daerah tersebut mengalami kekacauan yang teramat parah. Di lain sisi, Singam yang mendapatkan laporan tersebut dari temannya pun segera pulang ke rumah dan memakai jas kepolisiannya lagi. Lalu datang ke kantornya untuk meminta izin mengambil alih barisan. Karena sebenarnya Singam hanya berpura-pura menjadi guru agar dirinya lebih aman dan leluasa ketika mencari informasi di luar sana. Setelah itu, Singam memerintahkan anak buahnya untuk berpencar dan melerai perang antara geng itu. Tak hanya itu, dia juga mematikan sinyal handphone di sana untuk beberapa saat. Sementara itu, Singam mendapatkan informasi kalau anak buah Suhayam sedang berada di sebuah hotel. Dan saat itu juga, dia pun langsung menggerebek tempat tersebut. Singam melakukan hal itu guna mendapatkan informasi tentang keberadaan Suhayam dan menangkapnya dengan tuduhan telah melakukan penculikan. Akhirnya, para anak buahnya Suhayam pun mau tak mau membawa Singam ke tempat persembunyian bosnya tersebut. Dan setibanya di pulau itu, Singam pun akhirnya berhasil membawa Suhayam ke dalam jeruji besi. Karena identitasnya telah terungkap di publik, Singam pun memutuskan untuk memberantas setiap tindak kejahatan setiap harinya. Suatu hari, Singam melihat mobil milik Tangarats yang melanggar peraturan lalu lintas, dan dia pun mengejar mobil itu hingga sampai ke tengah laut. Lalu di sana Singam yang menumpang di kapal nelayan setempat pun mendapati kalau Tangarats dan Bai serta anak buahnya yaitu Suhayam ada di kapal tersebut. Saat di kantor polisi, dia kebingungan mengapa Suhayam bisa keluar dari dalam penjara, dan dia merasa kalau ada orang dalam yang sudah bekerja sama dengan para mafia tersebut. Tidak hanya bekerja sama dengan Bai saja, Tangarats juga dikenalkan oleh Bai ke Denny. Kemudian Singam mencari informasi dari anak buah Suhayam dan dia menemukan sebuah kebenaran kalau Suhayam pernah membunuh seseorang dan mayatnya tersebut dibuang ke tengah lautan. Esoknya, Singam menyuruh bawahannya untuk mencari jasad nelayan itu dan di hari itu dia tak bisa ikut dalam pencarian karena dia diminta oleh menteri setempat untuk mengawalnya di sebuah acara peresmian. Kemudian di lain sisi, Inspektur Karim pun berhasil menemukan jasad yang pernah dibunuh oleh Suhayam. Tak hanya itu, Inspektur Raffi juga mengetahui bahwa Suhayam akan tiba di pelabuhan malam ini. Malam pun tiba, di sana terlihat kalau Singam dan rekannya yang lain sedang menunggu kedatangan dari Suhayam. Rupanya Suhayam kali ini datang dengan Denny dan mempertemukannya dengan Bai. Lalu saat di pelabuhan, Bai mengabarkan ke Suhayam kalau polisi sudah mengepung tempat itu dan dia disuruh kabur dengan sekarang juga. Bai ternyata mendapatkan informasi itu dari si kepala polisi yang sudah bekerja sama dengannya. Namun saat itu juga Singam datang dan menangkap Suhayam. Lalu dia juga ikut memeriksa paspor dan visa milik Denny beserta kawan-kawannya.
Namun karena Denny sangat tidak kooperatif dengan Singam, dia pun menampar Sahayam berkali-kali dan terpaksa membawanya ke kantor polisi. You said Indian police? ఈ సహాయాన్ని సెల్లోంచి నేను బయటికి తీసుకొస్తా. Kemudian, Singam yang penasaran dengan identitas Denny pun mencoba mencari datanya di kantor pusat. Dan benar saja, Singam mendapati kalau Denny ini adalah mafia internasional yang sangat sukses sekali untuk ditangkap. Di saat yang sama, anak buahnya Bai tiba-tiba datang ke kantor polisi dan melakukan penyerangan terhadap para polisi di sana. Setelah itu, mereka juga membawa kabur Denny dan Sahayam. Setelah itu Singam pun sampai di kantornya dan betapa terkejutnya dia saat mendapati seluruh barang di kantornya porak-poranda. Bahkan rekan sesama polisinya pun ikut menjadi korban dalam penyergapan tersebut. Hal itu akhirnya membuat Singam menjadi marah dan dia pun kemudian berniat menangkap Denny hidup-hidup atau mati sekalipun. Di lain sisi, Denny juga kesal kepada Singam karena dia telah mempermalukannya dan saat di pelabuhan saat itu. Kemudian Singam mendatangi markas Bai di Padang Garam. Dan di sana, Singam menanyai kepada Bai tentang Denny karena Denny telah menghancurkan kantornya. Lalu dia juga bilang ke Bai kalau dia mengincar Denny bukan untuk meningkatkan kepopulerannya saja, tapi supaya Denny mempertanggungjawabkan perbuatannya itu. Dia juga memberikan peringatan kepada Bai kalau nanti orang Kakinda akan ditangkap olehnya. Singam kemudian menemui Kepala Menteri dan meminta izin kepadanya untuk melakukan sebuah misi yang diberi nama Operation D. Si Kepala Menteri pun memberikannya izin. Operation D. Malam harinya, Bai menyewa seorang pembunuh bayaran dan malam itu si pembunuh mengintai kediaman Singam hingga subuh. Lalu di pagi harinya, Raffi yang kebetulan menginap di rumah Singam pun berniat pulang ke rumahnya. Dan saat Raffi keluar dari rumah Singam, dia ditembak oleh si pembunuh tersebut yang mengira kalau orang itu adalah Singam. Singam kemudian meminta rekannya untuk membawa Raffi ke rumah sakit. Sementara Singam berusaha mengejar si pelaku. Awalnya Singam sedikit kebingungan karena dia kehilangan jejak si pelaku. Tapi saat di jalan Singam melihat seseorang yang mencurigakan di dalam bus dan dia pun langsung mengejarnya. Namun si pelaku tersebut berhasil kabur dengan memecahkan kaca depan bus dan si pelaku ini juga memberikan perlawanan ke Singam. Lalu di lain tempat, Bai memutuskan untuk mengirim anak buahnya agar si pembunuh bayaran itu mati. Dan saat si anak buah itu menemukan si pembunuh itu, mereka pun langsung menabraknya hingga si pembunuh itu tewas. Singam yang melihat hal tersebut pun kecewa karena dia kehilangan jejaknya Bai. Singam pun kemudian menghubungi Bai dan memperingatkannya kalau dia pasti akan mencari bukti-bukti yang lain. Keesokan harinya anak buahnya Singam berhasil menyadap sambungan telepon milik Bai dan Tangarats. Dia mengetahui kalau keduanya akan bertemu di dekat pantai. Saat pertemuan tersebut, Bai memperingatkan Tangarats untuk tidak melakukan pergerakan terlebih dahulu karena Bai yakin kalau para polisi pasti sedang memperhatikan gerak-gerik mereka. Sayangnya, Singam yang berada di sana sama sekali tidak bisa mendengar percakapan keduanya dikarenakan jarak antara mereka yang cukup jauh. Besoknya, Singam mengetahui kalau Bai pergi ke sebuah pabrik kayu di tengah hutan. Lalu Singam pun dan rekannya mendatangi tempat pemotongan kayu itu dan saat itu juga mereka pun menggerebek tempat tersebut. Bai kemudian mencoba kabur menggunakan mobilnya dan Singam mengejar mobil Bai. Naasnya kejar-kejaran itu membuat mobil Singam menabrak gundukan tanah. Lalu dia pun memutuskan untuk memotong jalan, yang pada akhirnya dia pun bisa naik ke atas kap mobil milik Bai. Dan Bai pun akhirnya tertangkap dengan barang bukti beberapa kilo kotak narkoboy. Tangarats yang mengetahui kalau Bai tertangkap menyuruh anak buahnya untuk membuat kericuhan di seluruh tempat. Namun para polisi berhasil meredam kericuhan tersebut. Lalu Singam mengumpulkan anak buahnya karena dia mengetahui dari Bai kalau ada anggota yang bekerja sama dengan Bai dan polisi itu pun dipecat. Setelah itu Singam mendatangi Tangarats dan di sana dia bilang pasti suatu saat akan menangkapnya. Tak hanya itu, Singam juga menelpon rekannya yang sudah mengincar Sahayam sedari tadi dan memerintahkan rekannya saat itu juga untuk membunuh Sahayam. Lalu suara tembakan pun terdengar dan di tempat itu Sahayam pun mati ditembak para polisi. Setelah itu Singam memukuli setiap bawahan Sahayam yang tertangkap. Charge! Besoknya Singam mengadakan acara lamaran dengan kekasihnya yaitu Kavya. Di acaranya tersebut, Singam diberitahukan oleh mantan bawahannya, Tangarats, yang bilang kepadanya kalau malam ini seluruh anggota keluarga Singam akan dibunuh. Malam harinya di tengah derasnya hujan yang membasahi baju Singam, dia menunggu para mafia tersebut sendirian dan tak lama kemudian para mafia itu benar-benar datang. Tanpa pikir panjang, Singam menendang pagar rumahnya dan menghajar para mafia itu. Dengan kekesalannya setiap orang di sana dibuat kewalahan oleh Singam dan akhirnya Singam pun berhasil melumpuhkan para mafia itu.
Setelah itu, dia mendatangi Tangarats dan memberinya peringatan kalau dia akan dipenjarakan karena sudah berani melakukan percobaan pembunuhan kepada keluarganya. Esoknya, Singa mendapati kalau rekannya berhasil menyadap panggilan telepon milik Tangarats dan juga Denny. Sehingga Singa pun menelpon Denny dan mengancamnya kalau dia akan menangkapnya, hidup ataupun mati. And I'll make you realize the power of an Indian forest! Suatu hari, Singa mengirimkan paket kepada Satya dan meminta agar memberikan paket itu kepada pamannya yaitu Tangarats. Tangarats mengetahui kalau dirinya sedang difitnah oleh Singa dengan mengirimkan paket berisikan narkoboy. Benar saja, beberapa menit kemudian para polisi datang dan menangkap Tangarats di rumahnya, lalu memasukkan Tangarats ke dalam jeruji besi. Police brilliance ini. Di dalam penjara, Tangarats meminta ayahnya Satya untuk membawa anaknya, dikarenakan dia masuk ke dalam penjara itu akibat anaknya yang memberikan paket kepadanya. Di lain tempat, Singa mendapati laporan kalau Satya mati bunuh diri. Di sana, Singa sangat terpukul akibat kematian dari muridnya tersebut. Dan keluarganya bilang kalau Satya bunuh diri akibat cintanya kepada Singa bertepuk sebelah tangan. Tapi Singa menyadari kalau Satya mati bukan karena bunuh diri, melainkan dibunuh oleh ayah kandungnya sendiri. Singa kemudian pergi ke penjara. Di sana dia memukuli dengan brutal Tangarats hingga babak belur. Singa juga kemudian menantang Tangarats kalau dia tidak akan pernah bisa menghentikan niatnya untuk menangkap Denny. Operation Danny! Singa kemudian menemui Kavya dan dia berpamitan karena dia akan pergi ke luar negara untuk menangkap Denny, sang mafia internasional. Lalu dia juga meminta kepada sang menteri untuk mengurus surat-suratnya agar bisa berangkat ke Afrika. Sesamanya di sana, Singa disambut oleh polisi Afrika dan sebelum melakukan misinya, dia bekerja sama dengan para polisi untuk meminta izin dan mencari tahu lokasi keberadaan Denny. Setelah mendapatkan informasi itu, mereka langsung bergegas ke lokasi. Singa pun kemudian muncul mengepung Denny. Indian police officer. Dan baku tembak pun terjadi. Karena seluruh anggota Denny tertembak oleh para polisi, dia pun memutuskan kabur menggunakan mobil. Dan Singa juga langsung mengejar mobilnya Denny. Akibat kejar-kejaran itu, mobil anggota mafia Denny yang tersisa pun menabrak pembatas jalan. Sehingga kini hanya tersisa mobilnya Denny saja. Lalu di sebuah jalan mobil, Denny terpaksa meluncur bebas karena jalan itu buntu. Dan dia pun lari ke arah dermaga. Di pengejaran itu, Singa berhasil melumpuhkan setiap anggota geng mafia Denny. Dan Denny rupanya berhasil naik ke kapal pesiarnya. Tidak tinggal diam, Singa pun mengejar Denny menggunakan speedboat. Dan akhirnya dia berhasil naik ke kapal pesiar itu. Lalu Singa pun membunuh setiap anak buah Denny. Lalu kini Singa pun berhadapan 1 lawan 1 dengan Denny. Dan pada akhirnya pun Singa bisa membuat Denny KO dalam pertarungan tersebut. The Indians are always king of Indian Ocean. Scene kemudian berpindah ke negara India, di mana Denny dimasukkan ke dalam penjara dan dibantai hingga tewas. Lalu film pun selesai.